6.2.12, yaitu teorema Darboux, yang dimana bunyi dari teorema ini yaitu jika fungsi f dapat diturunkan pada i, yaitu titik a, b, dan jika k adalah suatu nilai antara f aksen a dan f aksen b, maka ada paling tidak satu nilai pada titik c dalam a, b, sedemikian sehingga f aksen c sama dengan k. Nah, di sini kita akan membuktikan apakah teorema Darboux ini terbukti apa tidak. Yang pertama-tama bisa kita ilustrasikan teorema Darboux ini. Ini adalah sumbu X, ini sumbu Y, yang dimana sumbu Y ini bisa kita bilang yaitu hasil. Nah, terdapat diturunkan pada titik A, B. Ini A, titik A, ini titik B. Sehingga bisa kita berikan itu hasilnya di sini menjadi f aksen A, dan pada titik B menjadi f aksen B. Ini titiknya f aksen B. Nah, dan jika k adalah suatu nilai antara f aksen A dan f aksen B, k berarti di sini. Nah, di sini ada k. Maka ada paling tidak satu nilai titik c dalam a, b. Dalam A dan B, berarti di sini. Nah, bisa kita ilustrasikan terdapat sebuah parabola. Maaf, ini parabola. Nah, ini titik C. Ini titik C menjadi f aksen C. Nah, dari ilustrasi ini kita bisa mengumpamakan, memisalkan, yaitu ini menjadi f aksen A lebih kecil k, dan k itu lebih kecil dari f aksen B. Jadi kita dapatkan ini permisalan, sehingga dapat kita didefinisikan G pada I itu menjadi Gx sama dengan Kx dikurang Fx pada X elemen I. Sehingga turunan pertama dari Gx itu yaitu G aksen X sama dengan K dikurang F aksen X. Nah, di sini kan kita akan membuktikan bahwa itu pada K itu terdapat satu nilai pada titik C dalam A, B, sedemikian sehingga F aksen C sama dengan K. Nah, kita lihat di sini X elemen I itu yaitu bernilai A, B, sehingga kita akan membuktikan dahulu untuk yang X elemen I menjadi yang X sama dengan A itu kita akan ikuti pertanyaan G aksen X sama dengan K dikurang F aksen X. Nah, kita ganti X nya menjadi A, menjadi G aksen A sama dengan K dikurang F aksen A. Nah, ini dengan G ini yaitu lebih besar 0. Kenapa lebih besar dari 0? Kita lihat asumsi kita yang tadi yaitu F aksen A lebih kecil K.
kita kan menggunakan yang ini. Nah, ini kita pindah ruaskan f aksen A ke sebelah kanan menjadi 0 K lebih kecil K F aksen A. K kurang F aksen A lebih besar 0. Nah, setelah kita mendapatkan G aksen A sama dengan K kurang F aksen A lebih besar 0, menurut lemma 6.2.11 yang bagian A terdapat bilangan delta lebih besar 0 sehingga Gx lebih besar dari Ga untuk setiap X elemen I dengan X lebih besar A, X lebih kecil A tambah delta. Nah, dari sini kita bisa lihat Gx lebih besar dari A. Jadi, kemungkinan itu berarti X lebih besar dari A. Dan itu berbalik ataupun tidak sama dengan X sama dengan A. Sehingga titik maksimum dari G tidak terdapat pada titik X sama dengan A. Tidak terdapat pada titik X sama dengan A. Nah, ini kita akan bongkar kembali yang ini. Kenapa dari G aksen A sama dengan K kurang F aksen A lebih besar 0, dan menurut lemma ini sehingga menjadi seperti ini, Gx lebih besar dari A. Mari kita bongkar. Nah, awalnya itu G aksen A sama dengan K dikurang F aksen A lebih besar 0. Kita di sini kita ketahui kan bentuk dari G aksen A, dalam bentuk limit yaitu G aksen A sama dengan limit X menuju A Gx dikurang Ga per X dikurang A lebih besar 0. Nah, ini bentuk limit ini itu mirip dengan teorema 4.2.9 yaitu tentang limit, yang dimana pada teorema ini kita akan mendapatkan persekitaran delta A sama dengan A dikurang delta, A ditambah delta, sehingga berlaku Gx dikurang Ga per X dikurang A lebih besar 0 untuk setiap X elemen persekitaran delta A. Nah, bila kita ambil ini A, bila kita ambil ini X elemen A, A tambah delta, maka menjadi X lebih besar A, X lebih kecil A tambah delta. Ini kan X lebih besar A, maka akan kita pindah ruaskan A dikurang X lebih besar 0, sehingga berlaku Gx dikurang Ga sama dengan, kita kalikan ini A kurang X, maaf ini tandanya lebih besar ya, ini lebih besar, A kurang X lebih besar 0 dengan Gx kurang Ga per X kurang A lebih besar 0. Nah, kita lihat
A kurang X lebih besar 0. Jika suatu bilangan itu lebih besar dari 0, berarti bernilai positif. Dan ini juga berarti bernilai positif. Positif kali positif menghasilkan positif. Sehingga A dikurang X dikali GX dikurang GA per X dikurang A lebih besar 0 karena dia menghasilkan positif. Akan kita sederhanakan. Nah, menjadi GX dikurang GA lebih besar 0, GX pindah ruaskan lebih besar GA. Nah, ini sama dengan ini. Terbuktikan sehingga titik maksimum dari G tidak terdapat pada titik X sama dengan A. Nah, sekarang ini kan yang X sama dengan A itu tidak memenuhi. Karena kita akan buktikan yang X sama dengan B. X sama dengan B ini jalannya sama dengan X sama dengan A, yaitu G aksen B sama dengan K dikurang F aksen B. Nah, karena tadi saya sudah menjelaskan pada X sama dengan A itu dengan cara panjang, jadi saya kira teman-teman semua sudah paham. Jadi kita di sini langsung memakai dengan lemma saja ya. Ini G aksen B sama dengan K kurang F aksen B ini lebih kecil 0. Kenapa lebih kecil 0? Kita tadi mengasumsikan bahwa F aksen A itu lebih kecil K dan K itu lebih kecil F aksen B. Sehingga ini kita pindah ruaskan K dikurang F aksen B lebih kecil 0. Oleh karena itu dapat seperti ini. Nah, dengan menggunakan lemma 6.2.11 yang bagian B, akan kita dapatkan delta lebih besar 0 sehingga GX lebih besar dari GB untuk setiap X elemen dengan persekitaran X lebih besar B kurang delta X lebih kecil B. Nah, karena kita mendapatkan GX lebih besar dari GB, sehingga titik maksimumnya itu titik maksimum yang dari G juga tidak terdapat pada titik X sama dengan B. Nah, G tadi kan G itu kan tidak maksimum pada A, B. Tetapi kita masih memiliki yaitu titik C di antara A dan B. Nah, kemungkinan G itu akan maksimum pada titik C. Nah, akan kita buktikan yaitu G mencapai maksimum pada C dalam A, B. Nah, yang dimana dengan menggunakan teorema 6.2.1 kita akan dapatkan sebuah nilai yaitu G aksen C itu sama dengan 0. Nah, bentuk dari G aksen C ini kan tadi seperti ini. G aksen C itu sama dengan K dikurang F aksen C. Karena G aksen C bernilai 0, berarti 0 sama dengan K dikurang F aksen C. Kita pindah ruaskan F aksen C ini ke sebelah kiri. Dia bernilai negatif menjadi bernilai positif, yaitu F aksen
C sama dengan K. Maka teorema Darboux terbukti.